Permasalahan antara Atta Lareksya dan Tsania Marwa seperti benang kusut yang sulit untuk diselesaikan. Selain berpolemik karena masalah hak asuh anak, mantan pasangan suami istri ini masih harus berjibaku dengan masalah harta gonogini. Namun seiring berjalannya waktu, gugatan tersebut dimenangkan oleh Atta Lareksya. Semua yang dituntut oleh Tsania mulai dari rumah hingga ruko tidak terbukti. Maka harta yang diberikan kepada Tsania hanya sebuah mobil mewah dan peralatan meja makan. Tapi bagaimana dengan masalah anak? Apakah Atta Lareksya sudah menyerahkan anak-anaknya kepada sang mantan istri? Alhamdulillah, proses persidangan yang panjang ini, melelahkan ini dimenangkan oleh Atta Lareksya. Di mana kemenangan ini tentu diperoleh dari kerjasama dari Bang Atta Lareksya sendiri dan tim kuasa hukum, ya kan? Di mana putusan hakim di situ hanya menetapkan harta bersama antara Atta Lareksya dengan Tsania Marwa, satu buah mobil Mercedes-Benz dan juga satu set meja perlengkapan. Hanya itu saja. Terkait dengan tuntutan dari Tsania Marwa mengenai rumah, kemudian ada juga ruko, itu tidak terbukti. Tentu kan kalau kita total 5 miliar itu kan ada komponennya. Yang pertama dari gugatan Tsania ya. Yang pertama itu adalah rumah. Kemudian yang kedua adalah ruko, ya kan? Kemudian yang ketiga barang-barang bergerak, termasuk itu di dalamnya ada mobil Mercy, ya kan? Nah, dari ketiga itu kami hitung, ya kan, kurang lebih nilainya 5 miliar. Nah, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Cibinong itu hanya mengabulkan harta bersama antara penggugat dan tergugat, antara penggugat itu Tsania Marwa dengan Atta Lareksya sebagai tergugat, itu hanya 2, yaitu satu mobil Mercy dan juga satu set meja perlengkapan. Belum ada gitu. Karena ini kan kalau dari kami posisinya pasif ya, karena kami digugat, lalu ini perintahnya dulu membagi 2, ya nanti kita lihat gimana itikat baik daripada pihak penggugat yaitu Tsania Marwa. Jadi saya cukup lega. Saya cuma dari awal saya bilang saya cuma ingin mempertahankan yang menjadi hak saya. Yaitu memang itu sudah direncana jauh sebelum saya menikah, itu rumah dan ruko. Dan kalau itu sampai terkait ke masalah begini saya juga nggak mengerti. Mungkin pihak penggugat mestinya dia bisa paham itu. Mudah-mudahan dia bisa menerima ini dan dia juga tahu itu. Selebihnya saya ikhlaskan apa yang dia sudah rasakan, dia bawa, dia rasakan semua juga. Saya mohon juga kepada penggugat, mantan istri saya Tsania Marwa juga bisa mengikhlaskan apa yang sudah terjadi, yang sudah diputuskan sama pengadilan. Yang menjadi pertimbangan berat buat saya pribadi terhadap anak-anak adalah anak-anak ini 4 tahun cuma sama saya, ya. Apalagi sepanjang pandemi ini, ibunya anak-anak nggak bisa lihat di sekolah. Biasanya saya juga bebaskan untuk lihat di sekolah, nggak dibataskan juga. Jadi ini benar-benar karena pandemi. Cuma kembali lagi musyawarah memang kami berdua belum bisa dapat. Tapi untuk sekali lagi kami bisa jelaskan bahwa untuk membagi hak asuh bersama itu malah idenya dari saya waktu gugatan hak asuh anak pertama kali di Pengadilan Agama Cibinong. Idenya semua adalah dari saya dan Bang Junaidi untuk membagi parenting terhadap anak-anak. Tapi itu 100% ditolak. Jadi dia ingin 100% di sana gitu loh. Kalau dia bisa 100% di sana, apalagi saya mungkin banget bisa untuk 100% juga anak-anak di sana, di rumah saya. Karena apa? Memang dari awal anak-anak sudah sama saya. Itu 2 tahun yang lalu. Sekarang waktu singkat banget. Ini sudah 4 tahun. Anak saya yang paling besar 8 tahun. Saya rasa yang namanya kebijakan itu harusnya segala macam kekurangan yang timbul di dalamnya, kelemahan yang ada di dalamnya itu harus menjadi beban bersama. Karena memang saya bersikeras, tolong tuduhannya dia tahun lalu 2000 tuduhan Tsania Marwa terhadap saya, abang saya dan adik saya soal penganiayaan itu tolong diperbaikin di media secara nasional. Tuntutan saya kenapa secara nasional? Karena dia bukan secara nasional. Simple kata. Jangan apapun, ini pelajaran juga untuk artis atau selebritis yang lain, untuk siapapun yang bersinggung. Kalau bikin permasalahan tingkat nasional, tolong dirapikan tingkat nasional. Saya nggak mau bikin bikin
masalah, istilahnya masalah itu timbul secara nasional, tapi minta maaf nanti tunggu Idul Fitri balik tembok. Saya nggak terima itu dari awal, bahwa saya tidak pernah melarang dia untuk melihat anak saya dari awal dia ke rumah. Dia harus perbaiki itu dan dia harus akui itu. Memang itu mungkin banyak orang menganggap saya keras. Tidak, saya cukup berdamai dengan masalah ini. Saya tidak mendendam, insya Allah saya tidak membenci, insya Allah saya tidak ada marah lagi. Maaf, saya maafkan semuanya mantan istri saya juga minta maaf sebesar-besarnya, minal aidin wal faizin. Tapi kembali lagi Mbak, ini ada yang harus diperbaikin gitu loh, dan yang memperbaiki itu bukan dari saya gitu ya. Jadi harus ada yang harus diperbaiki, baru ya biar lebih afdol aja, biar lebih enak silaturahminya.